Problemnya, kebanyakan dari kita hidup di atas permukaan, di mana semua ombak, semua guncangan, semua gonjang-ganjing dan drama ada di sana. Hi beautiful soul, welcome back to our channel. Before we start this episode, aku pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Semoga semangat terus puasanya dan kuat sampai akhir. So, this episodes I'm gonna talk about mindful methods for staying calm in times of chaos. Pernah nggak sih kalian ngerasa workload, financial turbulence, personal crisis, relationship issues, emotional issues, everything happens all at the same time, dan kayak kita ngerasa aduh hidup itu begitu demanding, berat, dan kayak pengen panic attack gitu rasanya. Apa yang biasanya kita lakukan waktu saat-saat itu terjadi? Ada beberapa orang yang turn to food and become emotional eater. Ada yang mengekspresikannya, melampiaskannya lewat partying, lewat hang out with friends. Ada yang stress release-nya jadi pergi healing, jalan-jalan, shopping. Menyenangkan sih, tapi tidak semua orang punya luxury untuk meditate on the top of the mountain, untuk memilih pergi ke tempat-tempat indah dan happening setiap kali masa-masa sulit terjadi, bukan? Kalau misalnya merasa sesak nafas karena permasalahan hidup, setiap kali itu terjadi kita harus pergi, then how? Padahal ada hal simple dan sederhana untuk bisa bantu kita deal with this. So here are few micro practices yang bisa kita lakukan untuk membantu kita memiliki inner peace during this time of trouble. First, remind yourself, peace of mind doesn't require peace and quiet. Pernah nggak sih kalian punya pengalaman scuba diving? Or nonton deep sea documentary gitu? Mungkin aku akan pakai analogi scuba diving kali ya, karena aku suka laut. Laut yang pasang dengan ombak yang tinggi biasanya tuh bawa banyak drama, tapi terjadinya di permukaan lautnya. Tapi waktu kita masuk beberapa meter di bawah dari permukaan laut itu, kita akan menemukan dunia yang berbeda, yang tenang, di mana semua makhluknya bergerak dengan kecepatannya masing-masing dan gak terpengaruh sama kondisi yang ada di atas. Problemnya, kebanyakan dari kita hidup di atas permukaan, di mana semua ombak, semua guncangan, semua gonjang-ganjing dan drama ada di sana. Kadang sebenarnya deep calm and awareness is actually within a person, ada di dalam. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngunci diri kita dari keramaian untuk punya inner peace. Ada asumsi bahwa jika kita ada di tempat yang tenang, kita bisa lebih kondusif, bisa lebih peaceful. Well, maybe it's right. But untuk kita bisa mengakses rasa damai, nggak perlu kita harus mencari that certain positions or type or situations. Kadang ada juga yang lagi healing, lagi jalan-jalan ke tempat yang happening, tempat yang ramai bersama-sama dengan orang-orang yang mereka sayang, or even lagi ada self reward, lagi dalam masa relaksasi dan spa, tetap aja kok bisa mengalami panic attack. So, we can still be in a hectic situations dalam daily life-nya kita. Bisa aja kita lagi di Transjakarta bus or MRT or commuter line, tapi ketika kita terlepas dari kita dikelilingi manusia dan juga suara yang bising dengan hiruk-pikuk sibuknya kota Jakarta, when we can choose to stay in silent, bisa menutup mata kita, menuju ruang di mana ketenangan berada, we can find that peacefulness. Yang kedua, feel the truth that you are saved and loved. Think about the people that you care about. Think about the people that cares about you and embrace that feelings. Focusing on that could lower your panic response. Let that truth warm your heart. That could give you sense of inner peace. Yang ketiga, visualize your happy place. Baik itu pantai, laut, gunung, or dimanapun itu. Mungkin bisa aja kita lagi membayangkan diri kita berada di bawah selimut yang empuk, yang dingin, yang comfy, bersama dengan orang-orang yang kita sayang, or maybe us petting our animals, hewan peliharaan ya, bukan peliharaan yang lain. Atau bahkan mungkin memikirkan tentang epic liburan kita yang terakhir. Then think about the details, the feelings, the emotions, the smell, the sound, the touch. Accessing those happy memories could help us feel the joy, feel have that warm feeling, dan kayak
bisa ngebuat kita ngerasa relax dan tenang. That could definitely help to ease and have our mindfulness. Keempat, find something to be thankful about. Ketika kita mencari dan menemukan banyak alasan untuk bersyukur, kita tahu bahwa setiap masalah yang kita lagi hadapin, yang something yang kita lagi kayak benar-benar struggling with, itu tidak sebanding dengan berkat yang dipercayakan sama yang di atas buat kita. So that could definitely help us to find our peacefulness dan mindfulness. Yang kelima, fast and act your way to deeper self-compassion. Berpuasa. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan positive impact dalam berpuasa. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Michelson et al. Jadi, berpuasa itu bukan hanya suatu keharusan, tapi sebenarnya itu sesuatu yang harus dilakukan karena itu sehat. Here are few studies yang menunjukkan positive impact dari berpuasa. Yang pertama, mungkin di awal-awal berpuasa kita akan merasakan ada dizziness, ada lightheaded, kayak ngerasa lemes, ngerasa gampang pusing, gampang capek, gampang marah-marah, gampang moody, dan juga gampang lupa. All that itu karena mungkin our body lagi mengalami adjustment ya. Dari sebelumnya glucose intake atau glucose level di dalam darah tuh mungkin certain level, terus tiba-tiba harus drop karena doing this intermittent fasting. But studies shows that ketika kita bisa melakukan puasa, bisa meningkatkan positive mood, vitality, dan juga bisa punya positive effect dalam psychologicalnya kita, kondisi psikologisnya kita, seperti sense of achievement. Ketika kita berhasil melakukan puasa kita, ada sense of reward, pride, karena kita tahu kita bisa memiliki self-control yang baik. Itu psychologicalnya. Tapi secara biologicalnya, berpuasa dapat stimulate neurogenesis and enhance our synaptic plasticity, which can regulate to pain sensations and enhance cognitive functions and anti-aging ability of the brain. Jadi nggak gampang pikun, nggak gampang lupa nantinya. And this beneficial effects may be associated with the changes in neurotrophic factors and neurotransmitters. Ketika kita berpuasa, yang terjadi adalah adanya serotonin release dan juga tryptophan yang juga bisa meningkatkan kita punya mood dan juga reduce pain of sensitivity. Lengkapnya apa aja health benefits yang ada dari berpuasa, aku akan taruh di bawah ini linknya. Bisa dibuka sendiri dan dibaca sendiri. That will be all for this episode. Good luck guys buat yang berpuasa. Ingat, menjalankan ini bukan cuma untuk alasan kesehatan, tapi juga untuk iman. Latihan iman, semangat. Kayaknya aku juga mau puasa. Ayo Cak, puasa Cak. Bye guys, see you on the next episode.